Ya, ada pesan nggak ya dari Lesti ya? Yang penting pesannya doakan aja. Kalau memang mereka melakukannya, membawakan karya terus nggak tahu, ya kita kasih tahu. Justru itu, dia menyanyikan lagu seseorang tapi dia nggak mau kenal dengan orang yang menciptakan lagunya. Selebtubers, kabar kali ini datang dari pedangdut muda berbakat Lesti Kejora yang kini tengah terjerat kasus pelanggaran hak cipta. Yang terbaru nih, ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana, akhirnya angkat bicara soal kasus yang menyeret nama sang putri. Meski tak banyak bicara, Endang menyampaikan permintaan maafnya kepada publik dan meminta doa terbaik untuk Lesti. Ia juga mengungkapkan bahwa Lesti hanya meminta didoakan agar bisa melalui masalah ini dengan baik. Mungkin saat ini sedang Supportnya untuk supportnya seperti apa Om? Pokoknya doanya aja dari semuanya. Pasang badan masih Om buat sang anak Om. Doain aja deh, doain aja. saat ini kondisi Kak Lesti sedang di mana Om? Bapak sekarang keadaan Dina gimana Bapak? Baik aja. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih ya. Menyayangkan nggak sih? Feeling juga nggak sih itu ke London nih, Lesti? Tapi ayo, Terima kasih ya. akan disosialisasikan cari keluarga ya? Nah ya. Ayah keadaan Dina gimana ya? Tapi keadaan Lesti dengan anak-anak. Lesti ayah. Mohon maaf ya. Yang penting doanya aja dari semuanya ya. Oke. Ke London itu Saat ini pesan nggak ya dari Lesti ya? Kata-katanya. Ya, ada pesan nggak ya dari Lesti ya? Ya, ada pesan nggak ya dari Lesti ya? Yang penting pesannya doakan aja. Gitu aja. Terima kasih ya. saat ini Oke, semangat buat kalian sehat-sehat. saat ini Lesti benar lagi liburan nggak sih ayah? Sementara itu, Adibal Syahrul, sahabat Lesti Kejora, juga ikut buka suara. Selaku pencipta lagu, ia menilai bahwa hak cipta yang menimpa Lesti Kejora seharusnya jadi pembelajaran penting bagi semua pelaku industri musik. Menurutnya, konflik seperti ini membuka mata bahwa pencipta lagu punya peran besar yang tak bisa diabaikan. Ia berharap masyarakat tidak langsung menghujat, tapi lebih memahami pentingnya menghargai karya cipta. Adibal pun mengajak seluruh pelaku industri untuk saling menghormati dan membenahi ekosistem musik agar lebih sehat. Adibal sedikit kisruh royalti dalam musik nih banyak ya. Dulu Orkes Monika digugat, bawain lagu orang. Sekarang mungkin relasi dekatmu nih, mohon maaf, Dede Lesti. Gimana tanggapanmu? Menurut saya hal-hal seperti ini sebenarnya adalah kita lagi dibukakan pintu untuk semua pelaku industri, baik itu penyanyi dan pencipta lagu, ya, untuk lebih peka dengan hal-hal yang terkait dengan karya cipta dan penggunaannya. Jadi menurut saya kalau dilihat dari sisi positifnya, mungkin ini akan membuat orang lebih peduli, lebih paham bahwa oh iya ya, ternyata industri itu bukan hanya lagu yang bagus atau penyanyi yang hebat. Di belakangnya tuh ada faktor-faktor lain yang memang perlu juga diperhatikan. Berarti sosok pembuat lagu itu memang apa ya? Nggak bisa dikesampingkan lah ya. Penting sekali. Jadi menurut saya pencipta lagu, penyanyi, dan musisi berikut dengan instrumen-instrumen lain termasuk media, itu adalah hal yang memang harus kita jagain. Dan mungkin inilah saatnya kita berbenah bahwa ternyata kita ini selama ini hanya fokus dengan artisnya aja atau dengan apa yang lagi viral. Ternyata di bawah-bawahnya tuh belum terselesaikan dengan baik. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti Agnes Mo atau Lesti, saya rasa itu akan membuat semuanya berbenah sih harusnya. Berarti ada yang salah nih, gitu loh. Berarti ada yang salah dengan pengelolaan karya cipta selama ini di Indonesia. Mungkin sudah lebih baik dari sebelumnya, tapi masih ada yang belum beres. Kalau saya sih melihatnya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk semua penikmat musik bahwa memang artis itu penting, tapi pencipta lagu juga penting. Karyanya juga sangat penting. Berarti langkah seorang Pak Yoni Dores benar atau salah menurut Bang Adibal? Benar atau salah tergantung sudut pandangnya nanti seperti apa, gitu ya. Jadi kita lihat aja nanti
menurut saya kalaupun memang misalnya Lesti itu merasa tidak melakukan, ya tidak perlu harus khawatir juga. Dan kalau untuk fans, saya rasa biarkanlah ini menjadi pembelajaran, jangan lantas langsung main hujat-hujat aja. Ya. Mas sebagai seorang pencipta lagu juga, pernah gak sih Mas juga menggugat gitu kalau atau merasa geram kalau lagunya nggak dibawain tanpa izin? Oh, saya pikir sih semua proses ya, karena di Indonesia ini kan semuanya masih memang belum rapi kalau terkait dengan hak cipta, karya cipta. Kalau saya memilih untuk persuasif, memberikan pembelajaran kepada semua pihak yang memang terkait dengan karya-karya saya. Kalau memang mereka melakukannya, membawakan karya terus nggak tahu, ya kita kasih tahu. Tapi kalau sudah dikasih tahu berkali-kali masih bandel, itu beda cerita. Harapanmu apa Mas? Terakhir harapanmu apa Mas di tengah konflik royalti ini, harapanmu sebagai pencipta lagu juga, melahirkan banyak penyanyi juga apa nih? Saya rasa mungkin dengan adanya konflik ini berarti memang ada yang belum selesai terkait dengan kebijakan industri, terkait dengan ekosistem dan lain-lain. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya kejadian seperti ini membuat kita jadi belajar untuk lebih saling menghormati, untuk lebih berhati-hati dan sadar bahwa setiap karya itu ada pemiliknya. Nah, gitu. Jadi ayo kita saling menjaga. Kalau memang misalnya respect itu ditambah sih, ya. Rasa respect terhadap sesama pelaku industri itu antara seniman dengan penyanyi dengan pencipta lagu dengan pemusik dengan instrumen lain seperti media dan lain-lain. Itu ayo kita benahi lagi ke arah yang lebih baik. Di sisi lain pula nih guys, kuasa hukum Lesti, Sadrak Saskoadi, telah menanggapi terkait laporan kasus dengan dugaan pelanggaran hak cipta tersebut. Dengan merilis pernyataan resmi secara tertulis, ia meminta semua pihak bersabar menunggu perkembangan resmi dari pihak berwajib agar tidak terjadi berita yang simpang siur. Pihaknya kini juga tengah proses mempelajari apa yang menjadi dasar laporan dari pihak Yoni Dores tersebut. Namun nih guys, saat ditemui secara langsung, kuasa hukum Lesti justru menghindari wartawan. Ia memilih bungkam dan enggan membahas kejelasan soal kasus tersebut. Begitu pula dengan Lesti Kejora yang memilih liburan ke luar negeri bersama Rizky Bilar dan anak-anak mereka. Lesti dan Bilar saat ini diketahui pergi ke London dalam rangka menonton klub favorit sang suami. Lantas, mengapa pihak Lesti terkesan menghindar dari masalah hukum yang dihadapinya? Bang, gimana bang? Sedikit bang soal yang statement abang aja bang. Yang dirilis itu aja bang. Bang, sesuai rilis aja bang. Bang, Bang Sadrak. Bang. Yang dirilis aja bang. Bang, semenit aja bang. Semenit aja bang. Semenit aja bang. Bang, semenit aja bang. Bang, kita nggak nanya bang. Bang, ada pertanyaan kok. Usut punya usut nih guys, kasus ini bermula dari laporan Yoni Dores, adik mendiang musisi legendaris Deddy Dores. Ia menuding Lesti telah menyanyikan dan mengunggah lagu miliknya ke YouTube tanpa izin sejak 2018. Pihak kepolisian melalui Kadip Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ari Adisyam Indradi, membenarkan bahwa laporan tersebut tengah ditangani. Tanpa sepengetahuan dan seizin pelapor, ia juga menyebut bahwa Yoni memiliki hak cipta atas beberapa lagu yang di-cover oleh Lesti berdasarkan surat dari publisher PT ASKM. Jika terbukti bersalah, Lesti pun terancam hukuman penjara hingga 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar. 2 hari yang lalu kami menerima laporan tindak pidana terkait kekayaan intelektual atau dalam hal ini tindak pidana hak cipta sebagaimana diatur di pasal 113 Yunto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pelapornya adalah Saudara IS. Korbannya adalah Saudara YM alias
YD, seorang pencipta lagu, ya. Kemudian terlapornya adalah saudari LK, dari LK. Ya. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu pelapor selaku kuasa dari korban menerangkan kepada Polda Metro Jaya bahwa korban adalah pemilik hak cipta atas beberapa lagu berdasarkan surat pernyataan publisher yang dikeluarkan oleh sebuah PT ASKM. Kemudian kejadian berawal dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Itu diketahui terlapor mengcover beberapa lagu milik korban dan diupload ke beberapa media online YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan datang ke Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyelidik. Jadi setiap ada laporan dari warga masyarakat yang datang ke Polda Metro Jaya, itu kami tidak lanjuti di tahap awal dengan melakukan pendalaman di tahap penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Pada saat pelapor datang, pelapor membawa beberapa barang bukti, ya, beberapa barang-barang yang diserahkan kepada penyelidik untuk dilakukan pendalaman. Yang pertama ada sebuah flash disk, kemudian ada sebuah pernyataan dari publisher dan sebuah print out cover lagu. Jadi mohon waktu rekan-rekan, laporan sudah kami terima dan selanjutnya tim masih melakukan pendalaman. Ya, itu yang pertama rekan-rekan. Ada pertanyaan? Pak, tanggal berapa Pak dilaporkan? Dilaporkan, maaf, tanggal 18 Mei ya. Tanggal 18 Mei 2025. Profesi anggaran pasal. Ya. Profesi anggaran. Baik. Tadi tidak, peristiwa yang dilaporkan itu sebagaimana diatur di pasal 113 Junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya. Lagu yang itu Ya. lagunya Nanti itu merupakan bagian yang didalami. Ya, kami di tahap awal ini menjelaskan, membenarkan bahwa kami sudah beri laporan, siapa pihak yang melaporkan, siapa korbannya, kemudian siapa yang dilaporkan atau terlapor, kemudian peristiwa apa yang dilaporkan. Ya. profesi LK sebagai apa kan? Terlambat. Ini tidak disebutkan ya. Nyanyi dangdut Tidak disebutkan. Tidak disebutkan ya profesinya. Oke. Di laporannya. Oke, kan? Cukup ya. Pelanggaran hak undang-undang cipta. Kalau pasalnya pasal 113 junto pasal 9. Bang, berarti kalau detailnya itu dikatakan Lesti membawakan lagu dari ciptaan Bapak Yoni. Pak Yoni Dores ini ya, Bang? Ya.
lagu yang mana? Lagu yang mana bang? Lagunya ada beberapa lagu, Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting Yang Kering, Aduna Buaya, Buaya Buntung dan lain-lain. Itu dibawakan di mana bang lagunya bang? Kita ambil yang di covernya aja. Di YouTube. tahun berapa bang? Kalau yang penting kita ngelihat di YouTube-nya. Nggak kan ada tahunnya di situ. Iya, tahun uploadnya. Ada yang tahun 2018, ada yang jadi variasi nggak sekali, nggak, kalau sekali aja mungkin nggak ada masalah. Masalahnya yang kita lihat itu, kita udah bicarakan kemarin, kita sampaikan bahwa hanya kita melihat itu udah dari tahun 2017. Artinya sudah lama bang. Sudah lama. Cuman itu kan sampai saat ini masih aja ada gitu loh kan. Dan kalau kita nggak mengambil langkah dari kejadian tersebut, sampai tahun-tahun berikutnya ini akan terjadi seperti itu lagi. Bang di YouTube sendiri itu dia yang cover atau emang dia di acara lain di stasiun TV atau gimana? Oh, dia yang cover. Kalau di stasiun TV itu beda lagi, itu performan. Ada juga bang, berarti di live Performan session. right ada. Di konser-konsernya juga ada. Kita ambil itu, kita kategorikan itu performan right. Bang, tapi Pak, pada awalnya memang Lesti Kejora dengan Pak Yoni ini memang sudah kenal apa enggak bang? Justru itu, dia menyanyikan lagu seseorang tapi dia nggak mau kenal dengan orang yang menciptakan lagunya. Nah itu masalahnya. Kalau dia udah kenal pasti ada komunikasi dong. Kalau udah kenal mungkin Pak Yoni sendiri juga nggak enakan lah gitu loh kan. Tetapi karena belum kenal sama sekali. Bang, alasannya apa sih bang akhirnya Pak Yoni menggugat atau hak cipta kepada Lesti sendiri? Apakah melihat dari view di YouTube notanya tinggi atau seperti apa? Oh bisa jadi. Kita ya intinya gini, Pak Yoni datang ke kantor, dia minta tolong bahwasanya keluhannya seperti ini, bahwasanya lagu dia dinyanyikan oleh Lesti tanpa izin. Apa langkah yang bisa dilakukan dengan langkah hukum? Itu aja. Itu yang disuruh diperintahkan ke kuasa hukum. Berarti baru sekarang bang, artinya ini udah lama tuh dari 2017 ya. Kalau Pak Yoninya baru datang ke saya. Jadi kalau Pak Yoninya mungkin datang di tahun 2020, mungkin dari 2020 udah saya laporkan. Ini baru datang ke saya di bulan April 2020. Bang, yang nyiptakan lagu apa tuh Ranting Kering itu siapa bang? Yoni Dores. Oh, Yoni Dores sendiri yang menciptakan. Iya, Yoni Dores. Tapi sempat juga dinyanyikan oleh penyanyi lain bang, Iis Dahlia. Dipopulerkan oleh Iis Dahlia. Kalau itu ada izinnya atau seperti apa? Ada kontrak dia dengan Iis Dahlia. Bang, tapi sebelum adanya laporan ini mungkin sudah coba buat menghubungi pihak Lesti udah, gitu. Udah kita coba, lakukan, kita udah lakukan teguran dengan melayangkan somasi ya. Somasi sebanyak 2 kali. Bang, lagu ini memang apa bang dari somasi itu bang? Hah? Ada tanggapan nggak? Ada tanggapan sekali jawabannya, dia bilang legalnya itu kita salah alamat. Kenapa salah alamat apa? Menurut dia yang kita kaji itu performance right, bukan mechanical right. Dia lagi fokus ke performance right. Jadi dia anggap bahwasanya yang disomasi itu seharusnya bukan Lesti, yang IO-nya yang harusnya manajemen yang harus disomasi. Sementara kita nggak mengkaji itu. Yang konser-konser kita juga masih pisahkan. Kita ngambilnya yang covernya aja, yang mengcover lagu. Itu aja kita. Tapi sudah dikonfirmasi itu abang bahwasannya bukan dari performa itu, tapi tidak. Kita cuma layangkan somasi yang kedua, yang sekali lagi yang kedua. Iya, dia nggak ada komunikasi lagi. Oh, dia artinya nggak ada komunikasi ke abang gitu ya? Tidak ada komunikasi lagi. Makanya selain Lesti, apakah Lesti doang yang di? Karena banyak bang yang nyanyiin lagu ini bang. Banyak. Lantas, apakah kasus ini akan berakhir damai atau justru berbuntut panjang di meja hijau? Nah, kita tunggu kelanjutannya hanya di Selebtube TV.